Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qailin. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat ridho dan inayahnya pada hari ini kita bisa bertemu dalam media sosial yang sangat mendunia ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini kita akan sampaikan yaitu bab mengenai ilmu dan keutamaan ilmu serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana firman Allah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Di dalam surat Al-Zumar ayat 9. Dan tentu Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang berilmu mempunyai derajat sebanyak 700 kali derajat di atas orang-orang mukmin. Jarak antara dua derajat itu terbentang sejauh perjalanan selama 500 tahun. Jadi ini sangat luar biasa. Makanya menuntut ilmu adalah wajib. Untuk apa? Aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, man kana arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man kana aroda humma fa'alaihi bil ilmi. Di dalam as-sahihain disebutkan dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairum yufaqihhu fidain. Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan pada dirinya, maka dia memberinya pengetahuan dalam masalah agamanya. Dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang dua orang, yang satu ahli ibadah dan satunya orang yang berilmu. Maka beliau menjawab, kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah sama dengan kelebihan atas orang yang paling hina di antara kalian. Setelah itu beliau bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yutalluna la yushalluna ala mu'almi wa min nashi hayra. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, termasuk pula semua di dalam liangnya, termasuk pada ikan paus, benar-benar bersalam
bersahabat kepada orang-orang yang menyerukan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah ialah seperti kelebihan rembulan pada malam bulan pertama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris nabi-nabi. Mereka, nabi-nabi itu, tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi hanya mewariskan ilmu. Dan barang siapa mengambil ilmu itu, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dari Sofwan bin Asal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal malaikatu latasullu aznihataha litolibil ilmi ridon bima yatluba. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dicarinya. Menurut Al-Khattabi, meletakkan sayap di sini ada 3 pengertian. 1. Bisa membentangkan sayap. 2. Bisa berarti merendahkan dan menundukkannya karena menyampaikan hormat kepada orang yang mencari ilmu. Dan poin yang ketiga, malaikat itu sendiri turun ke majelis ilmu, menunggui dan tidak terbang dari sana. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu bihi tariqa illal jannati. Barang siapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya ke surga. Diriwayatkan oleh Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Man ja'ahul mautu wa huwal yatlubul ilmi liyuhtiya bihil Islam kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati warado darajata wahidatan. Yang artinya, barang siapa didatangi kematian pada saat dia sedang mencari ilmu, yang dengan ilmunya itu dia hendak menghidupkan Islam, maka antara dirinya dan para nabi hanya 1 derajat di surga. Ini sangat menakjubkan, sangat menggiurkan bagi kita untuk terus mencari ilmu dan menegakkan serta menghidupkan agama Islam. Jadi dalam hal ini tentu kita selaku umat Islam wajib menghidupkan Islam itu yang di dalamnya terdiri dari 5 perkara atau dibangun atas 5 perkara, yaitu Bunyal Islamu ala khamsin, Sahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa aqimus salata wa sawmarona wa ramadona wa tuhijjal baiti liman istata'a ilaihi sabila. Sebagian orang bijak berkata, aduhai, mengapa ada orang yang tidak sempat mencari ilmu, dan mengapa ada ilmu yang sempat dicari. Nah, ini bisa terjadi bahwa seorang yang mengaku agama Islam itu ya karena malas untuk mencari ilmu, dia juga malas untuk mengamalkan ilmunya, atau dia sama sekali tidak tertarik untuk memajukan agamanya sendiri. Dalam hal ini tentu ada tuntutan buat kita semua bahwa selaku umat muslim kita wajib menegakkan syariat-syariat Islam sebagaimana keyakinan dan keimanan yang ada di diri masing-masing. Meskipun tingkatan ilmu itu sendiri tentu nanti akan berbeda satu sama lainnya. Dan tentang keutamaan mengajar ilmu telah disebutkan di dalam As-Sahihain dari Syahl bin Sa'ad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib,
an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka min an yakuna laka hamrun na'am. Lebih baik bagi dirimu jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang laki-laki lewat dirimu daripada engkau memiliki himar yang paling bagus. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka setiap hewan yang melata akan memohonkan ampun baginya, termasuk ikan paus di lautan. Ada pula satu riwayat lain yang menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW serupa dengan ini. Jadi jika ada yang bertanya bagaimana mungkin ikan paus memohonkan ampun bagi orang yang mengajarkan ilmu, jawabannya tentu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manfaat ilmu meliputi segala sesuatu termasuk ikan paus. Dan orang-orang yang berilmu tentu tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Mereka tentu akan memberikan nasihat agar berbuat santun kepada segala sesuatu, termasuk terhadap hewan yang disembelih dan ikan paus. Karena itu Allah mengilhamkan kepada setiap makhluk berupa permohonan ampunan bagi orang-orang yang berilmu itu, sebagai balasan dari perbuatan mereka yang baik. Sahabat pilah, mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu dengan sekian, dan insya Allah di lain waktu kita akan sampaikan kembali lanjutan daripada ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pilah, marilah kita lanjutkan kembali pada episode kedua. Masih sambungan dari pembahasan kita yang pertama. Sini kita akan lanjutkan, yaitu dari Abu Musa. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus Allah dengannya seperti hujan yang turun di bumi. Sebagian di antaranya ada yang berupa tunas bagus yang misap air lalu menumbuhkan rumputan yang banyak. Di antara bumi itu ada pula yang berupa tanah gundul yang bisa menahan air. Allah memberikan manfaat dengannya kepada manusia sehingga mereka bisa meminum, mengairi dan menanam sebagian hujan itu. Ada pula yang jatuh ke bagian yang lain, yang hanya berupa lembah, tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan rumput. Yang demikian inilah perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah, dan Allah memberikan manfaat kepadanya seperti yang karena aku utus. Lalu dia mengetahui dan mengajarkan. Begitu pula perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengangkat kepalanya kepada yang demikian itu dan tidak menerima petunjuk dari Allah yang karenanya aku diutus. Itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Abu Musa. Perhatikanlah secara seksama oleh kita mengenai hadis ini dan apa yang terjadi di tengah kehidupan manusia. Dalam hal ini, para ahli fikih adalah orang-orang yang tinggi tingkat pemahamannya. Mereka bisa diibaratkan seperti sepetak tanah yang menyerap air lalu menumbuhkan tumbuhan dan rumputan, karena mereka mendalami ilmu yang memahaminya, mengetahui cabang-cabang ilmu dan mengajarkannya. Sedangkan para ahli hadis yang menukil berbagai riwayat tidak diberi ilmu fikih dan pemahaman yang lebih mendalam. Mereka diibaratkan tanah gundul yang menahan resapan air sehingga banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari mereka. Sedangkan orang-orang yang hanya mendengar, tidak mau belajar dan tidak mau menghafal, maka mereka adalah orang-orang yang awam.
Al-Hasan rahimahumullah pernah berkata, andaikan tidak ada orang-orang yang berilmu, tentu manusia tak berbeda dengan binatang. Artinya dalam hal ini, kalau tidak ada berilmu, hukum alamlah berlaku sebagaimana layaknya binatang atau hewan, karena mereka hanya mengutamakan insting, sehingga mereka akan menggunakan segala cara untuk memuaskan kehendaknya. Mu'adz bin Jabal pernah berkata, pelajarilah ilmu karena mempelajari ilmu karena Allah itu mencerminkan ketakutan. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, dan mencarinya adalah jihad. Mengajarkannya untuk keluarga adalah taqarrub. Ilmu adalah pendamping atas pendirian dan teman karib saat menyepi. Ka'ab rahimahullah berkata, Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, pelajarilah kebaikan wahai Musa dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku membuat kuburan orang yang mengajarkan kebaikan dan mempelajarinya bercahaya hingga mereka tidak pernah kesepian di tempatnya. Nah, dalam hal ini al-ilmu nurun. Nah, jadi ilmu itu adalah cahaya. Cahaya apa? Cahaya untuk manusia sebagai khalifah menerangi, memahami, menghayati dan mengamalkan ilmu yang didapatnya. Karena tanpa ilmu pasti akan terasa gelap, baik dalam ilmu pengetahuan, ilmu astronomi, ilmu bumi, ilmu ekonomi, ilmu kelautan. Itu adalah cabang-cabang ilmu yang sangat luar biasa. Jadi seseorang yang memahami satu cabang ilmu sudah ahli pun, pada saat bertemu dengan orang yang ahli dalam bidang lain, tentu harus bisa saling melengkapi. Karena yang namanya ilmu itu tidak bisa dia kuasai oleh seseorang oleh sendiri. Misalnya saja seorang insinyur, dia bisa membuat pesawat terbang, dia bisa membuat kapal laut, dia bisa membuat kendaraan, tapi dia belum tentu bisa membuat satu buah gitar misalnya. Nah, itu salah satu bahwa ilmu itu tidak bisa dikuasai hanya oleh seorang saja. Dan dalam hal ini tentu mencari ilmu adalah wajib, sebagaimana yang telah diwariatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu adalah fardu, wajib atas setiap orang muslim, diwariatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Kita bisa melihat secara empirik bahwa ilmu akan mewarnai kehidupan seseorang, yang mana seseorang yang dengan ilmunya